Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin Aulia dari Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan kembali hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelaksanaan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Bandung. Orang yang saya wawancarai ialah yang bernama Boy Hari Novian pada tanggal Senin 30 Mei 2022 pada jam 2. Pertanyaan yang saya lontarkan saat itu bagaimana persiapan penyelenggara haji pada tahun ini. Kemudian beliau menjawab sudah dipersiapkan, katanya pada tahun ini Arab Saudi membuka kembali untuk keberangkatan haji 2 tahun dibekukan karena adanya pandemi. Ketika dibuka, belum 100% kuota yang diberikan dari pihak Arab Saudi kepada negara Islam di dunia itu hanya 1 juta penduduk dari yang normalnya 3 juta penduduk. Di Indonesia sendiri kebagian hanya 151 juta jemaah, Jawa Barat kebagian 17.066 jemaah, Kota Bandung kebagian 1.116 jemaah. Itu sama dengan 46,5% dari normalnya berangkat setengah tahun. Kota Bandung biasanya berangkatkan jemaah 2.427 untuk 1 tahun penuh pemberangkatan. Tetapi karena ada pandemi yang masih mengkhawatirkan bakal meluas, kalau semisal mengumpulkan jemaah yang terlalu banyak, jadi cuma diberikan kuota 46,5%. Dari kuota 1.116 itu dibagi lagi sesuai standar usia. Jika usia 65 tahun ke bawah itu bisa berangkat, tetapi 65 tahun ke atas itu tidak diperbolehkan berangkat. Itu pun wajib sudah vaksin minimal 2 kali vaksinasi, tanpa booster pun bisa berangkat. Jadi prosesnya sudah dipersiapkan, seperti dokumen jamaah, seperti paspor itu sudah kami tangani. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya lontarkan, untuk 65 tahun ke atas tidak bisa berangkatkan haji karena sudah ketentuan pemerintah, tetapi jamaah tersebut sudah melunasi pembayaran tersebut. Apakah bisa digantikan atau dikembalikan uangnya? Kemudian Bapak Boy itu menjawab, kalau beliau membatalkan bisa. Jika jemaah ada yang meninggal bisa dilimpahkan ke ahli waris, yaitu anak atau orang tua, kakaknya, adiknya, jika tidak mau dibatalkan. Tetapi jika mau dibatalkan, maka uang akan full dikembalikan, tidak ada potongan sama sekali, tetapi nomor porsinya akan hangus. Aturan 65 tahun ke atas itu bukan aturan mutlak, hanya untuk tahun ini saja. Jadi bisa dibatalkan maupun dilimpahkan. Undang-undang tentang haji regulat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya melontarkan masih banyak jemaah yang antri untuk pemberangkatan haji sehingga belum bisa berangkat haji. Lalu kenapa masih menerima yang daftar haji? Apa alasannya? Kemudian dia menjawab, karena itu haknya semua jemaah, hak jemaah untuk melakukan beribadah. Kalau kita pemerintah mempunyai keinginan untuk ditutup pendaftaran secara sementara, tetapi jika kita pemerintah melakukan hal tersebut, maka jamaah akan demo besar dan melakukan ibadah haji itu bersifat wajib ada pada rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah pembuatan paspor untuk jemaah haji sama dengan pembuatan paspor biasa? Kemudian dia menjawab, untuk jemaah haji sudah ada kerjasama dengan pihak imigrasi, dikolektifkan, cukup datang ke imigrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian yang kelima, berapa biaya haji yang pemerintah tetapkan untuk tahun ini? Kemudian beliau menjawab, tahun ini pemerintah menetapkan harga haji sekitar 39,8 juta.
Kemudian pertanyaan terakhir, untuk pemberangkatan kloter pertama tahun ini kapan? Dan dia menjawab, untuk pemberangkatan Kota Bandung pada tanggal 17 Juni berkumpul di Polda Jabar di Soekarno-Hatta, lalu berangkat ke embarkasi haji di Bekasi. Berikut ialah dokumentasi wawancara bersama Bapak Boy. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.